Ada yang bilang punya rumah adalah salah satu pencapaian terbesar dalam hidup. Sebuah tonggak stabilitas. Tapi bagi generasi muda di Yogyakarta, kota yang sebenarnya dikenal ramai dan penuh mimpi, kenyataan itu terasa makin jauh. Ini adalah Kaizen, cerminan dari sebuah generasi yang harus menjalani lebih dari satu pekerjaan hanya untuk bertahan. Hidupnya kini terbagi antara shift sebagai barista dan berjualan siomay di 3 lokasi berbeda di kawasan Jalan Kaliurang. Oke, perkenalkan nama saya Adi Siswoyo Alkaijan. Asal saya dari Brebes, lahirnya untuk tempat tinggal sekarang di Jogja. Sekarang umur 29 tahun. Tempat tinggalnya kini ada di sebuah kamar kos di daerah Kalasan. Dahulu, dia tinggal di kos yang lebih besar, cocok untuk keluarga. Namun, demi menekan biaya dan mencari kos yang jauh lebih murah, dia pindah ke Kalasan, memilih ruang yang lebih kecil dan hanya untuk diri sendiri. Saya sudah berkeluarga di 2021. Kebetulan nikah 2021, sempat tinggal juga bareng keluarga tadinya di Jogja. Untuk sekarang mungkin karena istri sudah pulang ke rumah dulu sama anak, jadi saya di sini tinggal sendiri di kosan. Untuk tinggal di Jogja hampir kurang lebih mau 5 tahun ini di Jogja. Sekarang lagi kebutuhan finansial yang ada beberapa perlu diselesaikan, misalnya kayak kita pengen banget, cita-cita pengen nabung juga buat kebutuhan keluarga, anak juga pengen sekolahnya sementara di Pangandaran dulu, di daerah kampung sendiri seperti itu. Punya cita-cita banget gitu ya, tinggal di kota gede seperti di Jogja, pengen punya cita-cita punya rumah sendiri, tapi untuk propertinya sendiri setiap tahun ternyata memang ada kenaikan baik dari segi tanah ataupun dari segi bangunannya sendiri. Jadi semakin tahunnya semakin naik. Di sisi lain dengan gaji kita yang masih di UMR seperti itu, jadi masih kurang untuk selebihnya. Mungkin saya lebih mengutamakan ke kebutuhan sehari-hari dulu biar bisa terpenuhi seperti apa. Kisah Kaizen ini adalah bukti nyata bahwa masalah ini bukan lagi soal kemalasan atau kurangnya ambisi, tapi persoalan struktural, ketidakseimbangan yang menganga antara daya beli sebuah generasi dengan laju pertumbuhan harga properti. Lalu, bagaimana pendapat generasi lama melihat fenomena ini? Kami membeli rumah pertama itu pada saat 5 tahun pernikahan, dan pada saat itu kami baru mulai menjadi PNS awal, menjadi seorang dosen. Pada waktu itu harganya memang murah karena belum terjadi krisis ekonomi. Pada waktu itu harganya hanya sekitar 23 juta, tetapi itu pun kami harus menggunakan KPR. Nah, di KPR itu kami menggunakan lebih daripada sepertiga gaji kami untuk digunakan sebagai anggunan atau sebagai cicilan daripada pemilikan rumah tersebut. Dan kalau dibandingkan dengan saat ini, di mana sudah terjadi devaluasi pada waktu terjadinya krisis ekonomi dan reformasi, itu nilai rupiah anjlok, lalu kemudian kita melihat bahwa perkembangan harga sangat luar biasa. Demikian pula perkembangan tanah di Yogyakarta itu juga meningkat sangat drastis, sehingga kalau kami bandingkan dengan saat sekarang, mungkin seluruh gaji pokok saja belum tentu bisa memenuhi untuk cicilan untuk sebuah rumah yang harganya udah di atas 400-500 juta rupiah. Di sisi lain, ada perspektif dari mereka yang bekerja di bidang properti. Susah punya rumah tuh pertama pasti dari faktor ekonomi, dan yang kedua faktor gengsi itu sendiri. Kalau faktor ekonomi itu memang kembali ke pribadi kita masing-masing ya, kemampuan ekonomi seseorang itu selalu berbeda. Tetapi gengsi di sini mungkin yang bisa sebagai sebuah patokan kita tuh susah punya rumah.
Realitasnya, harga properti melambung 8,9% per tahun 2025, jauh melampaui kenaikan upah minimum yang dalam 1 tahun terakhir hanya naik 6,5%. Jika harga rumah terendah di Sleman atau kota Jogja mulai dari 600 juta rupiah, maka dibutuhkan puluhan tahun bagi seorang pekerja muda dengan upah minimum untuk mengumpulkan uang muka, apalagi melunasi keseluruhan harga. Jadi kita membeli rumah 15 tahun nyicilnya. Dan yang di awal itu biasanya hanya berat di suku bunganya dulu. Prinsipalnya itu di buntut belakang. Dan itu biasanya karena dengan price yang rumah tersebut dan the interest rate yang sekarang harus kita waspadai cenderung naik dengan inflasi tinggi, maka masyarakat akan makin sulit untuk bisa membeli atau can afford to buy a house. Jadi kalau kita membeli rumah saat ini, pertama kita pasti tidak akan mampu untuk membeli secara cash. Kecuali kalau kita menabung. Tapi menabung pun dengan terjadinya inflasi dan devaluasi yang ada sekarang itu sulit untuk bisa dicapai. Kalau dari segi gaji bisa ada kenaikan, mungkin dari usaha juga jualan mungkin bisa ada hasil juga, mungkin pengennya mah ke KPR juga. Untuk bikin rumah kan butuh sesuatu yang banyak, jadi sangat-sangat mahal sekali sih. Laju pertumbuhan ekonomi daerah istimewa Yogyakarta pada triwulan 1 dan 2 tahun 2025 yang tercatat di atas 5% seringkali tidak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan individu Gen Z. Pertumbuhan yang tinggi justru menjadi daya tarik bagi investasi properti skala besar. Rumah tidak lagi dilihat sebagai kebutuhan dasar, melainkan sebagai aset investasi yang menggiurkan. Yogyakarta dengan daya tariknya menjadi sasaran empuk para investor. Di tengah gemerlap kota, impian sederhana untuk memiliki ruang hidup kini berubah menjadi kemewahan. Jutaan generasi muda, lebih dari 60% diantaranya di Yogyakarta, masih harus memilih menyewa, mengontrak, atau tetap tinggal bersama orang tua. Penghasilan mereka habis bukan untuk gaya hidup, melainkan untuk biaya sewa yang terus mencekik. Yang kedua, kami sampaikan bahwa rumah subsidi juga dari kuotanya 350.000 juga terserap cukup banyak. Per hari ini sekitar 205.000. Yang ketiga, arahan Presiden untuk menjalankan kebijakan yang pro rakyat, yaitu membuat MBR, rakyat yang MBR itu masyarakat berpenghasilan rendah, itu supaya BPHTB, biaya perolehan tanah bangunannya yang tadinya bayar jadi gratis. Kemudian juga PBG-nya, persetujuan bangunan gedung, dulu namanya IMB, sekarang namanya PBG, itu juga sudah gratis, itu berjalan dan dimonitor, dibantu oleh Bapak Mendagri. Saat ini di program pemerintah juga maupun seperti pemerintahan Presiden sekarang, Presiden Prabowo Subianto itu juga sudah menyediakan rumah subsidi bagi kalangan maupun milenial maupun Gen Z ini yang lagi merintis maupun apa, agar bisa memiliki rumah tinggal yang bisa dikatakan cukup layak untuk memiliki rumah. Itu masih kisaran sangat terjangkau lah untuk kita sebagai perintis, untuk menginjakkan kaki pertama kita untuk menjadi diri sendiri, itu masih bisa di kisaran 150 sampai 180 juta dengan tipe rumah 40 dengan luas tanah 60 meter persegi, yang biasa di perumahan itu disebut dengan perumahan RS maupun perumahan rumah subsidi seperti itu. Untuk saat ini itu kaum milenial itu cenderung sudah memiliki tanda kutip gengsi di lingkungannya untuk memiliki rumah yang cukup bagus maupun cukup mewah. Kita memiliki banyak pilihan, apakah kita mempertahankan gengsi kita sehingga kita susah punya rumah tidak pernah tercapai, atau kita melakukan hal yang bisa kita lakukan terlebih dahulu seperti rumah subsidi yang terjangkau. Kita bisa menabung sampai menuju ke rumah impian kita. Pemerintah telah berupaya menanggulangi krisis ini dengan program rumah subsidi. Namun, jutaan unit backlog di perumahan nasional dan keterbatasan aksesibilitas lokasi subsidi membuat program ini belum sepenuhnya efektif menjangkau Gen Z yang paling membutuhkan.
ketika kita kemudian memiliki rumah, ya, maka memang budget yang harus kita keluarkan lebih besar. Tapi itu adalah pengorbanan yang memang harus kita tempuh. Beda dengan ketika kita menyewa. Ketika kita menyewa, sampai berapa lama kita harus mengeluarkan uang, dan uang itu adalah menjadi milik orang lain, ya. Lalu kemudian uang itu tidak akan bisa kembali kepada kita, tidak bisa menjadi investasi kita. Sangat susah sih punya rumah. Harapan saya buat pemerintah mungkin menstabilkan dari segi ekonomi masyarakatnya, karena kita masih banyak pekerjaan yang notabene kebutuhan lebih mahal daripada dengan penghasilan yang ditetapkan dalam 1 bulannya, seperti itu. Apalagi kurs rupiah dalam dolar mungkin masih sangat minim sekali. Kalau kita melihat bagaimana generasi milenial sekarang untuk bisa memiliki rumah, itu mereka menghadapi suatu permasalahan di mana dengan harga yang sangat tinggi, dengan kondisi pendapatan mereka yang rata-rata belum bisa untuk bisa mencicil dengan baik, maka bagi generasi sekarang sepertinya rumah tidak menjadi prioritas. Bagi kami rumah itu adalah surgaku. Artinya bahwa bagaimana kita membuat sebuah rumah itu sebagai sesuatu yang nyaman, baik untuk keluarga, untuk kami, untuk anak-anak. Minimal kita tidak harus mewah rumah itu, tetapi bagaimana kemudian fungsi-fungsi yang diperlukan oleh seluruh penghuni rumah. Mereka punya tempat yang privasi sendiri, mereka memiliki kesempatan untuk bisa belajar, memiliki ruang belajar, memiliki ruang berkreasi dan sebagainya. Rumah adalah madrasul ula, jadi pendidikan yang pertama untuk anak-anak kita, anak-anak kan semua. Jadi rumah sebagai tempat rekreasi juga, karena di rumah dengan suasana yang harmonis antara ayah, antara ibu dan anak-anak, kemudian ada pendidikan yang sangat baik di situ, sehingga ke depannya mudah-mudahan, karena kami sudah juga menentaskan anak kita, ya sudah pendidikan juga sudah cukup ya sampai perkuliahan, kemudian juga alhamdulillah juga sudah bekerja, sehingga memang ketika kami berkumpul di rumah ada kehangatan. Jangan pernah menganggap punya rumah itu mustahil. Saranku mungkin buat teman-teman juga yang masih berjuang di perjuangannya masing-masing, tetap fokus pada tujuannya kita sendiri, tetap bisa bertanggung jawab apapun itu hasilnya. Yang terpenting jangan pernah menyerah, karena kehidupan ini nggak bakalan berhenti di sini. Suatu hal bisa mungkin terjadi. Karena kuncinya kalau kita yakin sama yang mau kita kerjakan, pasti ada hasil yang bisa memuaskan. Susah punya rumah itu sesuatu yang menurut kita semua, ya menurut kami yang sudah mengalami, saya kira bukan suatu alasan bagi kita untuk tidak berupaya keras. Yang paling penting begini, ketika kita sudah bekerja keras, ketika kita sudah berupaya, ketika kita sudah menabung, ketika kita sudah ada effort untuk bisa memiliki rumah, maka kemudahan itu akan Tuhan berikan.